Halo, selamat pagi. Sekarang kita akan berdiskusi mengenai berpikir secara konseptual menurut Henning Beck. Nah, di sini kita akan mendengarkan beberapa pendapat dari orang-orang yang ada di sini. Oh ya, kami dari kelompok Fermentum. Nah, kenalin, nggak usah langsung aja. Langsung aja dari siapa yang ingin mengajukan dirinya terlebih dulu. Ada yang bersiap? Jangan sampai video ini 15 menit aja untuk dia. Ya, gue. Walaupun Krisna. Ya, nama saya Krisna. Dari video tadi gitu ya, sangat menarik gitu karena membahas tentang secara rinci itu mengenai perbedaan antara komputer dan manusia itu, otak manusia. Perbedaannya ini ya sangat mendasar gitu, bahwa kalau si komputer mengolah data itu cuma berdasarkan algoritma gitu, berdasarkan apa yang telah dia pelajari gitu. Ya, hampir sama seperti manusia sih, cuma perbedaannya adalah komputernya hanya memantok diri atau hanya terpaku pada data dan apa yang sudah pernah dialaminya gitu. Ketika dia belum pernah mengalaminya, dia akan pusing sendiri gitu. Beda dengan manusia gitu ya. Kalau manusia tuh hebatnya tadi dikasih contoh gitu, ketika kita belum pernah sama sekali mendengar hal itu gitu, tapi kita udah tahu konsepnya apa gitu. Jadi cuma dikasih tadi ada garis terus bulat gitu, jadi tahu kalau ini misalnya bunga gitu, terus ada garis yang lebih gede, ada bulat lagi, dikatakan bahwa itu pohon gitu, terus dibuat jadi banyak gitu. Kita bisa langsung tahu kalau itu apa namanya, hutan gitu. Jadi kan itu sebenarnya bukan sesuatu yang pernah kita lihat gitu ya, cuma garis bulat gitu. Tapi ketika dikasih tahu kalau itu adalah bunga dan pohonnya itu, terus lalu ada gambar yang lebih banyak itu, jadi kita bisa langsung tahu apa gambaran itu adalah sebuah hutan gitu. Karena itu sekali lagi kita tidak belajar hanya terpatok dengan data gitu. Tadi dikatakan bahwa apa yang membedakan kita dengan komputer itu bahwa komputer tuh selalu sempurna gitu, sempurna, rasional, dan selalu benar gitu, yang benar gitu. Tapi kita berbeda gitu, kita tuh yang membedakan kita justru kita tuh lambat gitu, lambat, irasional, dan tidak sempurna gitu. Tapi justru di situ kita bisa menciptakan banyak hal baru gitu. Karena yang jelas pertama kita udah tahu konsepnya itu, tapi dari konsep itu kita bisa berpikir liar gitu. Yang penting kita tahu konsepnya, kita bisa menciptakan hal-hal yang baru, tapi tidak tidak menentang dengan apa yang akan dibuat itu ya, konsepnya itu. Makanya tadi dicontohkan juga mengenai kursi gitu, bahwa kursi itu nggak melulu 4 kaki gitu, 4 kaki dan ada otak di atasnya gitu. Kursi nggak melulu hal seperti itu, tapi kursi itu ya sesuatu yang bisa kita duduki gitu. Jadi kita bisa berpikir dengan liar gitu, nggak melulu 4 kaki gitu, tapi bisa bahkan nggak ada kakinya, ini bisa dikatakan sebagai kursi loh, bisa diduduki kan, walaupun nggak ada kakinya kan. Jadi ya apa ya, hebatnya manusia, dan dari sini kita nggak perlu takut gitu bahwa komputer akan akan mengalahkan manusia, karena ya pada dasarnya manusia tuh berbeda dengan komputer gitu, dan tidak akan pernah mungkin sama sih menurut saya. Lagi pula komputer yang buat manusia. Jadi ya jangan takut untuk tadi berpikir berbeda gitu. Dikatakan juga dalam video, jangan takut berpikir beda. Saya sepakat juga dengan video itu, jangan takut berpikir beda. Jangan takut untuk melawan algoritma yang ada di sekitar kita gitu, karena belum tentu apa yang ramai dibicarakan di sekitar kita itu benar gitu. Jadi ya berpikirlah mandiri gitu, berpikir dengan apa yang sudah kita alami dan apa yang ingin kita pikirkan. Jadi nggak perlu takut untuk berpikir berbeda, tidak perlu takut untuk bersifat lambat gitu. Tapi bukan dalam artian lambat pemalas ya itu, tapi lambat karena memikirkan betul-betul gitu. Begitu sih kalau dari saya, dari gue. Apresiasi tepuk tangan. Ya. Setelah Krisna, ini yang ulang tahunnya sama, Oktober. Ya, nama saya Avel. Yang menarik bagi saya dari video tadi ada sebuah cuplikan yang memang secara komprehensif tadi sudah disampaikan oleh Krisna gitu. Tapi mungkin saya akan memspesifikasi yang menarik bagi saya. Di situ ada perbedaan yang cukup signifikan antara deep learning dan deep understanding gitu. Jadi komputer itu
ya dia belajar deep learning, tapi kita mengerti gitu. Jadi apa yang didapat komputer semata-mata hanya runtutan data, rentetan data yang seperti dicocokkan gitu, seperti dicocokkan dan diasosiasikan dengan cepat gitu, sepersekian detik. Nah, jadi manusia memiliki kemampuan untuk mencapai hal itu, untuk mencapai sebuah deep understanding. Jadi itu aja. Oke, kita beri apresiasi. Mobil melaju ke arah Cikupa. Kita seperti dari Mandus. Silakan, Mandus. Kalau dari saya hanya ingin melanjutkan gitu, maksudnya ya keseluruhan dari apa yang saya dapat dari video tadi itu ya pada intinya komputer itu diciptakan oleh manusia, benar apa yang dikatakan komputer diciptakan oleh manusia, maka manusia secara tidak langsung itu menganggap dirinya sebagai menganggap dirinya sebagai yang lebih hebat dari komputer karena dia yang menciptakan gitu. Tentu ada perbedaan antara komputer dengan manusia itu sendiri. Dan seperti apa yang tadi dibahas di dalam video, menarik bahwa ya itu tadi manusia bisa membuat sesuatunya menjadi lebih luas dengan ide dasar yang ada gitu. Jadi tidak hanya berpatok pada satu ide lalu mengikuti sistem ide itu, tapi bisa lebih memperluas lagi gitu. Ini yang menarik bagi saya, maksudnya ya kemampuan manusia itu ya sangat jauh berbeda dengan komputer. Jadi jangan benar seperti apa yang dikatakan Kisa dan juga Apel gitu. Saya sangat setuju. Maksudnya jangan pernah takut untuk berani berpikir beda gitu, karena ya itu tadi kemampuan manusia pada intinya lebih hebat daripada komputer. Dia bisa membuat satu hal menjadi lebih luas maknanya gitu. Begitu dari saya sih. Tepuk tangan lagi. Itu tadi ketinggalan barangnya. Di mana? Di daerah Jakarta Utara, Pak. Silakan, Brother Noel. Ya, tadi sudah disampaikan banyak gitu, sama Avel, sama Krisna, sama Mandus. Kalau saya gitu, lebih simpel aja gitu. Saya tertarik sama kurang lebih diambil Avel sih nih, kurang lebih tentang learning, perbedaan antara learning sama understanding. Di situ di situ tentang kemenangan manusia gitu. Meskipun dalam segi pengolahan data gitu ya, mungkin kalah teliti, kalah cepat, kalah akurat dengan komputer gitu. Tapi manusia itu ya kemampuan utamanya adalah memahami, bukan masalah untuk menganalisis data itu mungkin akan lebih, bukan mungkin ya, pasti kalau komputer itu lebih cepat, lebih unggul dibandingkan manusia. Tapi ya itu kembali bahwa manusia itu kehebatannya situ, meskipun memiliki kekurangan, justru kekurangannya itulah yang menjadi kelebihannya dia dibandingkan komputer, karena dengan demikian dia bisa memahami dan akhirnya bisa dikontekstual dan akhirnya menimbulkan ide-ide segar yang akhirnya pun mungkin bisa melengsarkan komputer dan menciptakan suatu alat atau suatu hal yang lebih canggih lagi, yang bukan bukan komputer gitu, suatu hal yang lebih canggih. Begitu sih itu yang saya menarik dari berpikir tadi gitu, videonya Henning Beck. Itu aja dari saya. Baik. Tadi seperti yang sudah diucapkan oleh Dr. Henning Beck, bahwa komputer itu memiliki beberapa kelebihan. Lebih cepat dalam mengolah data, lebih akurat, minim kesalahan 1 dari 1 triliun. Kalau kita kan manusia banyak salahnya. Nah, banyak kesalahan yang dilakukan biasanya dalam kita mengolah atau melihat satu informasi. Tapi disitulah kekuatan dari manusia itu, bahwa melakukan kesalahan itu, karena dengan melakukan kesalahan itu maka manusia akan selalu belajar, dan pada akhirnya itulah satu momentum untuk mengembangkan diri gitu. Nah, mengembangkan diri itu yang tidak dimiliki oleh
komputer manapun gitu, bahkan komputer canggih sekalipun. Kalau komputer itu hanya terjebak pada algoritma yang baku, maka manusia itu mampu apa ya? Mampu untuk berkembang gitu dari A jadi AB, dari ABC dan seterusnya. Maka manusia tidak akan pernah kehabisan yang namanya ide, tidak pernah akan kehabisan yang namanya inovasi untuk selalu berkembang dan bertumbuh. Lagi pula komputer kan yang menciptakan adalah manusia gitu. Jadi kalau manusianya tidak berkembang, komputer pun ya segitu-segitu aja. Itu bagi saya dan dari saya. Terima kasih. Begitu orang tua juga. Andi. Jadi kalau dari saya yang menarik adalah sebenarnya kemampuan si otak ini memang nggak secepat komputer gitu dalam mengakses data begitu. Nah, di satu sisi memang komputer itu berisi pengetahuan begitu. Tapi ternyata pengetahuan saja itu tidak cukup. Ya pengetahuan itu perlu dibarengi dengan kemampuan untuk berinovasi. Nah, komputer tuh nggak punya ini gitu. Sisi manusianya yang hilang dari sebuah komputer tuh ini. Ya seperti yang dikatakan teman-teman tadi itu menyimpan algoritma. Nah, jadi ya kalau saya pikir mungkin semakin canggih sebuah komputer itu ya berarti karena algoritma yang ada di dalamnya itu semakin banyak, bukan karena semakin hebat dia berpikir dan mengolah informasi seperti manusia begitu. Dan kemampuan mempelajarinya pun saya rasa ya hanya itu berkutat di situ-situ saja gitu. Kalau misalkan komputer gagal mendapat sesuatu, dia akan jatuh di lubang yang sama ya gitu-gitu aja kesalahannya gitu. Tapi ketika manusia gagal, dia akan bangkit lagi. Nah, justru di situ muncul inovasi gitu. Jadi memang manusia ini otaknya walaupun bisa dikatakan nggak secepat komputer dalam mengakses sesuatu, tapi otak manusia ini punya kemampuan untuk belajar gitu, untuk apa istilahnya tadi kan break dulu gitu. Jadi ya itu sih yang menarik dari saya gitu. Dalam itu kemampuan mengolah informasinya. Tangan untuk Ande. Obat karib saya yaitu sean. Ya, dari saya pendapat saya mungkin lebih menariknya ke arah perbedaan antara yang mendasar gitu antara manusia dan komputer gitu. Kalau misalnya komputer itu kan kalau misalnya diberi tugas gitu, dia nggak bisa ambil waktu sejenak gitu untuk berpikir untuk melakukan hal yang tidak biasa gitu dan sebagainya gitu. Berbeda dengan manusia, ketika manusia diberi tugas itu dia bisa saja gitu mengambil waktu sejenak gitu, untuk mendapatkan diri dulu untuk apa yang akan dia bahas. Nah, di situ ada sebuah perbedaan yang sangat besar dan sangat menarik gitu, bahwa ya komputer itu nggak bisa istirahat gitu. Ketika kita beri tugas, komputer tuh nggak bisa istirahat, dan ketika manusia diberi tugas tuh manusia masih bisa beristirahat gitu. Sehingga ya kembali lagi tuh bahwa manusia adalah tuan dari komputer. Jadi ya kepintaran komputer sendiri tergantung pada kepintaran manusia itu. Jadi ntar misal ke depannya nanti ada komputer yang lebih hebat, ya saya rasa itu karena ada manusia yang lebih hebat lagi. Seperti itu. Tangan untuk saya. Di sini saya Fajar. Kalau saya menarik adalah bagaimana Henning Beck mengungkapkan bahwa manusia itu punya daya kreativitas berpikir, tidak seperti komputer itu sendiri yang udah apa-apanya itu udah ada gitu, udah ada doang. Jadi komputer ini cuma dapat berpikir dari algoritma dari yang dia sudah pelajari gitu. Nah, sedangkan manusia ini bisa kayak misalkan dia menerima A gitu, tapi dia bisa mengungkapkannya jadi AB atau AC atau AD gitu. Sedangkan kalau komputer ya udah gitu, dari A ya udah ke A, walaupun memang komputer memiliki seperti yang tadi disebutkan oleh teman-teman gitu, kecepatan dalam berpikir, juga rasionalitas, dan terakhir adalah
itu gitu kan. Nah, tapi dari kelemahan yang kita miliki ini, kemampuan kita yang berpikiran mungkin tidak secepat komputer dan juga tidak serasional komputer, di situ justru membuat kita lebih kreatif lagi gitu. Seperti contohnya misalkan seperti di game gitu. Kalau di game komputer tuh reaksi orang-orang dalam game gitu. Kalau karakter-karakter dalam game gitu kan udah dibentuk gitu. Kalau ada misalkan ledakan, orang-orangnya kaget. Sedangkan kalau manusianya berbeda gitu. Kalau ada ledakan, tiba-tiba ada yang datang videoin, ada yang lari. Jadi manusia itu memiliki daya kreativitas untuk berpikir. Jadi apa ya? Ya itulah. Jadi ini sih manusia memiliki daya kreativitas untuk berpikir, sedangkan komputer itu hanya mengandalkan data-data yang mereka miliki untuk berpikir. Itu dari saya. Gitu. Terima kasih. Selanjutnya dua orang lagi, tentu saja kita akan Boni. Oke. Ya, oke, teman-teman. Saya Boni. Jadi melalui apa yang kita saksikan bersama itu banyak poin-poin yang telah kita dapatkan dan kita utarakan tadi, poin-poin dari teman-teman juga. Nah, ada beberapa hal sih yang saya dapatkan yang menurut saya menarik dari video tersebut. Dan Dr. Henning Beck tadi saat di awal sudah berbicara bahwa manusia itu adalah pikiran manusia memuat sekian banyak data gitu. Sehingga melalui data itu manusia pun dapat berpikir dan memecahkan masalah gitu dengan solusi-solusi yang ada. Nah, kan tadi sudah dibilang ya oleh poinnya tadi bahwa komputer itu adalah suatu hal yang rasional gitu, dikatakan rasional, udah itu dapat berpikir secara cepat dan juga mengetahui segala ini. Tapi hal itu tidaklah selamanya seperti itu gitu. Kalau misalnya kita googling mengenai suatu data gitu, dan dari suatu data itu ada yang tidak cocok dengan algoritma dari komputer sendiri. Nah, maka dari algoritma komputer ini akan memblok apa yang kita cari sehingga komputer ini menjadi error gitu, atau data yang kita inginkan tidak dipenuhi gitu oleh komputer karena belum ada algoritma yang meminta atau menyediakan data yang kita inginkan. Sehingga dari sini kita menyadari bahwa segala algoritma yang ada dalam komputer, data-data yang ada dalam komputer itu dimasukkan oleh manusia itu sendiri. Jadi yang pintar itu bukanlah komputer, melainkan manusia itu sendiri. Jadi kan manusialah yang memuat atau memperbarui berbagai data, sehingga komputerlah yang mengolah itu. Karena komputer yang mengolah itu, maka ketika sewaktu-waktu manusia ingin mendapatkan data yang telah ia unggah di data komputer itu, sewaktu-waktu dapat dibuka gitu. Karena pada waktu itu mungkin orang lain, manusia yang lain itu telah mengunggah data-data yang sama, sehingga ketika kita membutuhkannya kembali, kita bisa membukanya. Lalu hal yang menarik lagi, jadi tadi itu ada suatu bagian kan, kalau misalnya komputer kita meminta data, namun data yang tidak di komputer itu tidak ada, ataupun algoritmanya itu tidak menerima apa yang kita minta. Nah, di situ komputer bisa error, namun pikiran manusia itu tidak dapat error. Nah, itu hal yang menarik bagi saya, karena yaitu melalui hal manusia yang pikiran manusia itu tidak bisa error, sehingga manusia itu kan membuat berbagai kesalahan, namun itu bukanlah menjadi hal yang sebatas berhenti di situ. Namun manusia di situ melalui kesalahannya itu terus menerus membuat jalur baru, bahwa melalui kesalahan ini saya harus berinovasi bagaimana caranya untuk mencari jalan-jalan lain gitu. Nah, disitulah kekuatan dari pikiran manusia, yaitu berinovasi, seperti yang sudah dikatakan oleh teman-teman tadi. Lalu karena itu manusia dapat memperbarui pikirannya dan memperoleh solusi yang diinginkan, sehingga ketika memperoleh solusi, bisa saja data yang
manusia itu dapatkan dapat diunggah gitu, ke data di internet atau di komputer itu sendiri sehingga membentuk algoritma yang baru. Nah, di situ ya saya sendiri sih lebih menyadari bahwa kekuatan pikiran manusia itu lebih dahsyat dibandingkan komputer yang sering kita sebut sebagai yang maha tahu, yang sistem yang sangat rasional dan paling cepat gitu. Namun manusia juga ada di balik semuanya itu gitu. Ada di balik kepintaran komputer itu sendiri. Kalau menurut saya itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, jadi yang menjadi kesimpulan entah bagi saya atau mungkin juga mungkin diterima oleh teman-teman gitu, yakni manusia sebagai makhluk konseptual dan kontekstual. Alasannya jelas, seperti yang telah dijelaskan oleh teman-teman gitu, bahkan juga tadi kita sudah tonton di video yang telah barusan kita tonton tadi itu, bahwa manusia berpikir secara konsep gitu, bisa melihat sesuatu dari berbagai perspektif. Data atau apa yang ada di hadapan kita bagi komputer ya hanya itu tok gitu, hanya berhenti sampai di situ gitu, nggak punya makna khusus. Ya udah, misalkan ada data, ada berbagai macam chart gitu, diagram seperti itu yang hanya itu. Tapi bagi kita yang melihatnya sebagai manusia gitu, yang punya otak untuk bisa berpikir lebih dari itu mempunyai makna tersendiri gitu, punya makna. Dan hebatnya kita adalah kita di makhluk kontekstual, tidak semata-mata hanya pada teks data itu, tapi bisa jauh melihat ke konteksnya itu, konteks yang menentukan sejauh mana teks ini menjadi bermakna, seperti itu, tekstual, konseptual, itu intinya. Dan tadi bagi saya sendiri tergelitik sebenarnya dengan pernyataan bagaimana kita sebagai manusia kita punya otak itu. Salah satu keunggulan kita sebagai manusia yang punya otak adalah ini, soal berpikir liar gitu. Kemampuan untuk mencipta ada karena keliaran berpikir gitu. Berpikir off the track, bukan on the track gitu. Kalau on the track seperti tadi yang dijelaskan teman-teman juga dari video. Berpikir hanya ikut jalur gitu, ikut rel, ikut track, dan hanya itu gitu. Hanya pada akhirnya ya hanya sampai di satu tujuan gitu, tanpa ada interpretasi apa-apa. Tapi ketika kita berpikir off the track gitu, entah loncat dari rel atau gimana gitu, nah itu kita bisa membuat berbagai kemungkinan baru yang tadi itu bisa inovasi itu muncul dari situ gitu. Kemampuan mencipta, nggak hanya sekedar hanya memproses yang tadi sebelah hanya dari A tinggal A, yang A menjadi A, B menjadi B, tapi ya itu menciptakan mungkin misalnya dari A lanjut ke B, lanjut ke C, dan seterusnya. Jadi intinya manusia sebagai makhluk konseptual dan makhluk kontekstual. Dan kemudian pernyataan dan pertanyaan terakhir dari saya yang menarik dan menggelitik saya adalah mungkin agak jauh sih ya, agak sampai kejar ada jauh. Yang menarik bagi saya adalah apakah ketika Tuhan mencipta kita, dia juga sedang liar dengan pikirannya. Tuhan dapat mencipta karena keliaran pikirannya yang mungkin kita nggak tahu gitu. Cuma itu, Tuhan bisa mencipta karena keliaran. Dan itu diturunkan ke kita gitu sebagai ya, makhluk yang ciptaan Tuhan yang dikaruniai kemampuan untuk seperti dia gitu, keliaran berpikir. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, kita ngomong dulu karena tadi mungkin ada nama-nama yang kurang jelas. Silakan nama Pak. Baik, nama saya Samuel Krisna Surya Hanggara. Saya Samuel Krisna Surya Hanggara. Halo Krisna. Halo Krisna. Kenalkan, nama saya Andreas Fajar Purwanto, dipanggil Fajar. Halo Fajar. Halo Fajar. Halo. Ya, saya Manuel Pura. Saya sebagai nama udah tahu. Nama saya Yohanes Leonardo Manunggali, tapi dipanggilnya Sean. Salam kenal. Hai Sean. Hai.
Nama saya Mikael Apelian Manuel, bisa dipanggil Apel. Halo Afel. Apel. Ya, perkenalkan nama saya Francisco Leonardo Febrian Seles, biasa dipanggil Leon. Ya perkenalkan saya Adi Tokol Jepon Nabi Patiran, saya biasa dipanggil Andi. Saya Amanus Pustianto Depa, biasa dipanggil Amanus. Oke, hai, perkenalkan nama saya Boniface Septapian Budiono, saya dipanggil Boni. Terima kasih. Hai. Ngomong. Baik, perkenalkan nama saya Gregorius Andra, saya biasa dipanggil Igo. Hai Go. Hai, Go. Itu semua dari kami. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe channel kami. Dan juga report karena jangan lupa di blog. Terima kasih. What's up? Konten mengandung rasis.